Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik ya hari ini. Nah, kita menaikkan syukur karena Tuhan boleh berkenan memberi kita kesempatan hidup baru hari ini. Mari sebelum kita mengawali untuk melangkah di hari yang baru ini, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita akan mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami hingga pagi hari ini. Ketika kami boleh bangun pagi dari istirahat malam kami yang panjang, kami merasakan kemurahan Tuhan yang boleh memperbarui, memberi kesegaran baru atas hidup kami. Sejenak kami hendak merenungkan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus beri kami pengertian sehingga hidup kami senantiasa dilimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan hendak merenungkan bersama sebuah refleksi hidup tentang berdamai dengan diri sendiri. Kita akan membuka ayat Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 131 ayat 1-3. Saya akan membacakan secara cepat untuk jemaat semuanya. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak sememandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari-hari ini hidup kita dibayangkan ya Bapak Ibu, hari ini kita dibuat sibuk dengan berbagai hal dengan kehidupan kita. Kadangkala kita sampai melupakan waktu-waktu tenang kita bersama Tuhan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan ini dari kisah Daud, kita hendak belajar bersama betapa ketenangan dan damai sejahtera itu dimulai dari kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Nah, kisah ini berangkat dari sebuah pergumulan ketika Daud mengalami satu pergolakan batin ketika dia dikejar-kejar musuh, yaitu Raja Saul. Kita menyaksikan bahwa kehidupan Daud ini tidak mudah di dalam perjalanannya. Ketika dia mengambil keputusan untuk dipakai Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupannya. Termasuk saat dia harus diiri oleh Raja Saul sendiri. Nah, dari kisah itulah kita menyaksikan betapa Daud memiliki ketenangan yang luar biasa. Sekalipun dia dikejar-kejar oleh musuhnya, tetapi dia tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Apa yang menjadi rahasia Daud? Pagi ini kita merenungkan hanya sekedar 3 ayat dari kitab Mazmur 131, salah satu pasal terpendek dari kitab Mazmur. Kita melihat bahwa pergumulan Daud ini tidak mudah. Ketika dia harus diperhadapkan dengan pergulatan batin, dia harus dikejar-kejar musuh, dia mengalami ketakutan, dia mengalami kekhawatiran dengan hidupnya. Tetapi itu tidak melemahkan semangatnya, bahkan dia tidak kehilangan rasa tenang, serenity di hadapan Tuhan. Ketenangan yang dia miliki, dia yakini bukan bersumber pada kekuatannya, tetapi dari kekuatan ilahi yang bersumber dari Tuhan. Nah, kita akan belajar satu persatu dari ayat yang hendak kita renungkan bersama. Saat teduh ini, kita mulai dari ketika Daud bisa menenangkan dirinya bersaat teduh, makanya disebutkan nyanyian ziarah Daud. Daud datang ke hadirat Tuhan dengan berziarah. Dia melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia hadir membawa hadirat Tuhan di dalam kehidupannya, membawa keluh kesah kehidupannya di hadapan Tuhan. Nah, nyanyian ziarah Daud ini merupakan ungkapan curahan hati seorang Daud yang mengalami depresi, yang mengalami ketakutan, yang mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Ketika dia dikejar-kejar musuh, dia menyadari bahwa sumber kekuatan hidupnya satu-satunya yaitu berasal dari Tuhan. Kita tahu bahwa Daud saat dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia sudah jauh dari keluarganya. Dia berpikir kepada siapa dia minta pertolongan. Ketika keluarga pun tidak lagi dekat dengan dia, bahkan sahabat pun harus terpisahkan. Kepada siapa dia harus menggantungkan damai sejahtera hidupnya. Dia tidak memperoleh ketenangan. Tetapi dia sadar sumber kekuatan batinnya yang membuat dia bisa tetap tenang dan penuh damai sejahtera Allah, yaitu ketika dia datang di hadirat Tuhan.
Nah, kita menyaksikan yang pertama, apa yang menjadi keluh kesah Daud di dalam pasal ini. Dia datang, dia berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Di sini nampak keberserahan Daud, tampak sekali. Dia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi membutuhkan hal-hal besar. Di dalam hidupnya, dia tidak membutuhkan hal-hal yang spektakuler. Dia menyadari penuh bahwa hidupnya hari ini pun sudah penuh anugerah Tuhan. Ketika dia masih ada selamat dari kejaran musuh, itu merupakan anugerah Tuhan. Dari sana dia menyadari, apalagi yang aku banggakan dalam hidupku, apalagi yang aku kejar dalam hidupku. Ketika aku sudah mendapatkan ketenangan dalam hidupku, itu sudah cukup. Dan itu dikatakan di ayat yang pertama, atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Nah, hari-hari ini apakah Bapak Ibu semuanya masih ada banyak hal yang menyita perhatian kita? Ada banyak hal-hal besar yang ingin kita capai, yang membuat akhirnya kita tidak bisa tenang menikmati hidup. Ada banyak hal-hal besar, impian-impian yang masih ingin kita kejar, kita raih dengan kekuatan kita sendiri, sehingga kita kehilangan damai sejahtera Allah. Nah, yang kedua kita belajar dari pasal yang kedua, dari ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Bapak Ibu, kita bisa melihat tumpahan hati Daud di hadapan Tuhan. Betapa dia sudah lelah menjalani kehidupannya dengan kekuatannya sendiri. Di saat di titik itu, di titik terendah kehidupannya, dia menyadari bahwa apa yang dia capai saat ini semuanya hanya bersumber dari Tuhan. Makanya pencapaian-pencapaian di dunia yang dia miliki ternyata tidak membuat dia sejahtera, tidak membuat dia penuh dengan damai sejahtera. Makanya dia kembalikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, buat aku tenang lagi, buat aku sejahtera lagi, buat aku penuh dengan damai sejahtera. Dia mendamaikan dirinya sendiri di hadapan Allah, dengan bertersungkur di hadapan Allah, dan meletakkan segala hak hidupnya di hadapan Allah. Ketika dia memiliki sikap hati seperti seorang anak kecil yang minta disapai oleh ibunya, dia merasakan bahwa kebergantungan jiwanya, kebergantungan hidupnya hanya bersumber kepada Allah. Dia datang minta damai sejahtera Allah. Itu membuat dia tenang bahwa saat ini dia tidak perlu terbebani dengan masa lalunya. Dia tidak terbebani dengan harapan-harapan masa depannya. Dia tidak perlu khawatir dengan segala penghidupannya. Tetapi dia meletakkan semua harapannya hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, di ayat yang ketiga dikatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu bisa melihat, ketika di ayat yang pertama dan kedua, dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri saat dia meletakkan hak hidupnya di hadapan Tuhan. Dia memiliki kekuatan roh yang besar. Untuk apa? Untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika dia mengatakan pada Israel, berharaplah kepada Tuhan, itu berarti bahwa hidupnya siap untuk juga apa? Dipakai Tuhan untuk membagikan damai sejahtera yang sudah dia miliki, yang sudah dia terima dari Tuhan, untuk dia bagi damai sejahtera itu bagi orang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan tidak akan mungkin memakai hidup kita, membagikan damai sejahtera itu bagi orang lain, ketika kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Apa yang Bapak Ibu gumuli hari ini? Apa yang Bapak Ibu bebani hari ini, yang membuat hidup Bapak Ibu tidak penuh dengan ketenangan, yang membuat Bapak Ibu tidak bisa menikmati damai sejahtera Allah? Jika hari ini masih ada banyak hal yang membebani hidup kita, mungkin masa lalu kita, mungkin kekhawatiran akan masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita, masa depan kehidupan kita pribadi, mungkin kita sedang mengalami pergumulan dengan sakit penyakit, dan kita khawatir dengan segala hal. Mari datang kepada Tuhan seperti Daud. Nyanyian ziarah Daud ini adalah hal yang memberikan kita teladan, bahwa segala beban hidup kita yang mencuri damai sejahtera hidup kita datang kepada Tuhan. Saya pun mengalami masa-masa sulit dalam hidup saya Bapak Ibu, tetapi saya tahu, saya belajar dari kisah Daud. Kekuatan saya bukan pada pasangan hidup saya, kekuatan saya bukan pada sahabat-sahabat saya, kekuatan saya bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari kekuatan Allah. Ketika kita bisa memiliki serenity, ketenangan ilahi dalam hidup kita, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Niscaya Tuhan pakai hidup kita pun untuk memancarkan damai bagi sesama kita. Apakah Bapak Ibu rindu hidup kita penuh damai sejahtera? Mari letakkan segala beban hidup kita di hadapan Allah. Serahkan, yakin penuh bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri,
percayalah Tuhan akan mampu memakai kehidupan kita yang sudah dipenuhi dengan damai sejahtera ilahi. Tuhan rindu hidup kita pun dipakai Tuhan untuk membagikan ketenangan itu, damai sejahtera itu bagi sekeliling kita dimanapun kita berada. Rindukah Bapak Ibu hidup kita boleh menjadi berkat buat sesama kita, membagikan damai itu bagi sekeliling kita? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidup kita seperti Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mari berdamai dengan diri sendiri dengan datang kepada Tuhan, Sang Pemilik damai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena sumber sukacita dan damai hidup kami, ketenangan hidup kami berasal daripada-Mu. Kami tidak mengandalkan kekuatan manusia, Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Tetapi kami tahu seperti Raja Daud, ketika di dalam kegelisahan hidupnya, di dalam ketakutan maupun kekhawatiran, kecemasan hidupnya, dia tahu sumber ketenangannya adalah daripada Tuhan. Kiranya pagi ini kami mau membawa hidup kami dan seluruh seisi rumah kami datang kepada-Mu, meletakkan segala beban hidup kami, meletakkan segala kekhawatiran hidup kami kepada-Mu. Karena kami tahu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami dan seisi rumah kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Pagi ini secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Mungkin di antara mereka ada yang bergumul dengan tekanan ekonomi. Mungkin mereka ada yang bergumul dengan keluarga mereka yang sakit. Mungkin ada di antara keluarga kami yang bergumul dengan masa depan anak-anak mereka ataupun masa depan keluarganya. Mungkin sedang mencari pekerjaan, mungkin sedang mencari pasangan hidup, ataupun pergumulan keluarga bersaudara dengan bersaudara. Mari Tuhan, hadirlah di dalam setiap pergumulan jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu tidak kehilangan serenity, ketenangan ilahi, damai sejahtera ilahi dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, Tuhan boleh menggantikan segala keluh kesah kami, rasa takut, khawatir, cemas hidup kami dengan damai sejahtera ilahi. Karena kami tahu sumber ketenangan hidup kami, sumber damai sejahtera kami berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus menguatkan kami dan mengingatkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap laku kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami meletakkan seluruh kehidupan kami beserta seluruh keluarga besar kami dan jemaat-Mu GKI Kediri hanya di dalam tangan belas kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Selamat menikmati hari ini dengan penuh damai sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.